tabkhasun nasa asya'ahum. Yang kedua adalah pelajarannya wala tabkhasu. Jangan merugikan manusia. Artinya jangan membuat yang merugikan, merusak, menzolimi. Ini sahabat-sahabat. Ya, kalau tadi di dalam bisnis, yang kedua di dalam interaksi, dalam pergaulan, dalam kehidupan bersama. Ya, pertama dari berkeluarga, karena itu kan terkecil, interaksi terkecil. Kemudian dari lingkungan masyarakat, dari pertemanan, persahabatan, dan sampailah kepada yang lain. Nah, jangan kamu membuat sesuatu yang merusak, merugikan, atau menyakiti. Nah, itu kepada manusia dari sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan mereka. Nah, itu. Ini tentang interaksi sosial, tentang hubungan baik kita sesama manusia. Jangan kita berbuat kerusakan. Macam-macam nih kerusakan yang terjadi, subhanallah. Ya, kalau di zaman dulu kisahnya, kalau kita ambil sampel sederhana zaman dulu mah. Ya, makanya tadi saya kembali lagi, kita harus bisa itu mencari sesuatu yang menghubungkan maksud Al-Quran dengan situasi zaman sekarang ini. Maka inilah istilah tafsir kontemporer. Tafsir yang dihubungkan dengan perkembangan zaman. Kalau hanya berpegang kepada tafsir zaman dulu aja ya nggak ada lah. Zaman sekarang udah berbeda zaman. Dikit sekali lah yang kita bisa jadi temukan. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang kedua nih, yang ketiga. Tadi yang kedua aufu. Artinya tunaikan, penuhi timbangan, artinya berbisnis yang baik, jangan ngerugiin orang. Dengan untung gede, jangan dalam perdagangan lah, dalam bisnis, dalam usaha. Nah, karena yang ketiga adalah interaksi sosial dalam pergaulan kita. Allah mengingatkan berusaha bergaul dengan baik. Masya Allah, Nabi Syuaib itu terkenal seorang yang sangat budi bahasanya, sopan, santunnya, pemurahnya, terkenal Nabi Syuaib itu. Nabi yang begitu sangat pergaulannya baik, dia sering mengalah, tata bahasanya lembut, bahkan ketika menyampaikan dakwah itu dengan bahasa yang lembut, bahasa yang baik, susunan kata-katanya rapih, makanya dia dikenal dengan khatibul anbiya, gitu, juru bicaranya, dai-nya para nabi, karena memang dia yang terbaik dalam hal menyampaikan dakwah, menyampaikan pesan. Nah, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, banyak ini. Nah, seperti umpamanya di zaman sekarang, kita kirimi video-video yang bisa merusak pikiran, baik anak-anak ataupun orang dewasa, itu sama. Tabkhasun, membuat kerusakan, tabkhasun nas, merusak manusia. Sama. Ini. Jadi, apapun yang kita lakukan, narkoba apalagi lebih parah lagi. Nah, itu. Apapun yang kita lakukan yang itu bisa menimbulkan kerusakan pada manusia, itu termasuk bagian yang diingatkan. Ya, jangan lakukan itu. Jadilah manusia yang bermanfaat. Karena khairun nas yanfa'u linnas, manusia yang baik atau manusia yang benar itu adalah yang bermanfaat buat manusia. Itu intinya. Interaksi sosial kita, pergaulan sosial kita di dalam kehidupan sesama manusia, tidak hanya seagama, harus manusia. Bukan hanya sama manusia, bahkan sama makhluk lain pun juga harus berbuat baik. Walaupun di sini tekanannya kepada nas ya. Nah, wala tabkhasun nas asya'ahum. Jangan kamu merusak, merugikan terhadap apa-apa yang dimiliki atau yang dibutuhkan oleh manusia, atau yang berkaitan dengan kebutuhan manusia lah, urusan manusia. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu lebih jelas lagi ya silakanlah, karena zaman selalu berubah, situasi berubah seperti itu. Jadi intinya tidak merusak atau tidak membuat kerusakan. Itu yang ketiga, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, menjadi manusia yang bermanfaat. Nah, yang terakhir, yang keempat adalah ini. Jadi yang pertama tauhid, yang kedua mencari nafkah yang baik, yang ketiga berinteraksi dengan baik sama manusia, jangan sampai merusak dan merugikan, pergaulan yang baik. Dan yang terakhir nih, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Yang keempat nih, ini yang sangat penting nih, karena sekarang ini
Kita di Indonesia ini sangat tidak memperhatikan. Pada orang-orang di luar negeri sana sudah mulai merasakan dan dia mulai sadar tuh. Itu tentang kerusakan bumi. Wala tufsidu, jangan kamu membuat kerusakan terhadap bumi. Oh, seperti itu. Ini nih, kita pemeliharaan pelestarian bumi alam kita nih, Masya Allah, Nusantara ini surganya dunia, Masya Allah. Orang kalau di Arab datang ke Indonesia, hazil jannah, ini surga katanya. Masya Allah, karena dia nggak pernah lihat yang seperti ini. Dan memang di Al-Quran surga itu digambarkan seperti ini. Ada banyak pohon-pohon, macam-macam, alwanuha, binatangnya apa, air, semuanya. Yang mereka nggak ada di negeri mereka. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah SWT, ini harus kita lestarikan ini. Apalagi Cianjur, Masya Allah, saya pernah ke sana, indahnya bukan main. Itu tanahnya suburnya bukan main. Tanaman yang di sana itu menghasilkan hasil yang begitu terbaik. Kata terkenal yang istilah beras Cianjur. Masya Allah, ajib jidan. Penduduknya juga ramah, Masya Allah. Saya terkenang dengan Cianjur, itu memberikan kenangan yang indah, yang baik, alamnya, penduduknya. Itu sekitar tahun 20 tahun yang lalu lah, sebelum reformasi. Karena itu, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang keempat yang dimiliki Nabi Syuaib alaihissalam dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia begitu sangat dekat interaksinya dengan alam, dengan bumi. Ini yang kita nggak sadari, orang Islam kurang mempelajari hal seperti ini. Baik secara ilmu fisikanya ataupun metafisikanya. Pada alam ini memiliki dua rahasia ilmu, yaitu rahasia ilmu fisika yang sudah dikupas, yang sudah digali oleh orang-orang Arya, bangsa Eropa. Dan ilmu metafisika yang banyak dikaji oleh orang bangsa Malai, Mongol, bangsa Asia. Ini jarang. Nah, padahal kita bangsa Asia ini paling banyak diberikan kelebihan oleh Allah sebagai bangsa yang memiliki potensi, talenta yang kuat di dalam meneliti hal-hal yang bersifat metafisika. Artinya rahasia ilmu fisik yang lebih halus, yang sulit ditembus secara fisik. Ini orang-orang Eropa, orang-orang fisika sudah banyak yang mengakui tentang rahasia ilmu pengetahuan yang bersifat meta, dan itu merupakan bagian daripada ilmu yang nantinya membuka jalur fisika atau ilmiah, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Cuma kita kadang-kadang selalu menilainya kepada hal-hal yang bersifat mistik, yang bersifat jahiliyah. Ketika orang diberikan adalah kelebihan, kepekaan diri terhadap hal yang bersifat metafisika, selalu diartikannya kepada hal-hal yang salah kesimpulannya. Seolah-olah seorang itu dalam kesesatan lah, tengah pengaruh jin lah dan sebagainya. Padahal tidak. Memang ada sesuatu kelebihan yang Allah berikan. Karena setiap manusia itu, ras itu punya kelebihannya masing-masing. Eropa, Yahudi, ya, satu ras itu, Arya. Mereka memang diberikan kelebihan oleh Allah dengan akalnya. Maka kalau di Al-Quran mengatakan orang-orang Yahudi itu dilebihkan daripada bangsa yang lain, bukannya Yahudi artinya, tapi Arya. Karena orang Jerman menolak orang Yahudi itu lebih hebat, maka dia buktikan, dan ternyata memang orang Jerman lebih hebat dari orang Yahudi. Israel yang kita kenal sekarang. Artinya apa? Kalau Al-Quran mengatakan orang Yahudi itu diberikan kelebihan, bukan berarti Yahudi dalam arti Yahudi yang ada sekarang ini. Tapi asal muasalnya Yahudi itu adalah bangsa Arya. Sahabat-sahabat, Eropa rasnya sama. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, mereka diberikan akal sehingga mampu membuka tabir rahasia yang fisik. Tapi mereka tidak diberikan kepekaan, naluri, intuisi, jiwa. Justru yang diberikan kelebihan intuisi atau jiwa, kepekaan diri, itu orang bangsa Mongol, bangsa Malai, ya bangsa Asia ini. Nah, bangsa Asia ini dua rasnya paling dominan, Mongol sama Malai. Mongol kulit seperti Cina putih, Malai coklat. Nah, kita nih itu.
Tapi ya rata-rata orang-orang Malay udah campuran juga dengan ras lain, ras Hindi lah, ras Smith lah ya. Smith itu Arya campur lagi dengan Mesir, banyak. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Makanya orang Asia hidungnya agak beda kayak saya ini, mungkin dulunya campuran nih udah. Jadi ras Malay campur apa sama India, apa sama Arab, kalau alam bisawab hanya Allah yang tahu. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang Asia ya rasnya terdiri daripada rasnya ya, Mongol, ya Cina disamakan dengan istilah Mongol. Kemudian orang-orang Malay ini dari Malaysia, Indonesia, Singapura itu ya, sama orang-orang sampai ke arah Papua itu disebutnya Malay. Ini diberikan kelebihan kepekaan ya, pada otak kanannya. Ya, karena kalau yang berkaitan dengan ilmu sains dan teknologi, otak kiri kita istilahkan dikaji oleh ahli otak tuh. Oh di sini nih kenapa orang ini punya kelebihan ini, karena otak ininya lebih besar muatannya. Ini lebih, oh ini kenapa punya kelebihan seperti ini, karena ini muatannya besar. Nah sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah berkaitan dengan pelestarian alam, la tufsidu fil ardi, ini adalah orang yang memiliki kepekaan, sensenya lebih peka, spiritnya lebih kuat terhadap alam. Inilah orang yang akan bisa memiliki pengetahuan lebih dibandingkan orang-orang yang memiliki logika. Nah, ini harus kita dalami dan kita kembangkan dalam rangka la tufsidu fil ardi, dalam rangka memelihara bumi agar tidak terjadi kerusakan lagi seperti yang baru saja terjadi, sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang perlu saya sampaikan dalam kesempatan ini, walaupun agak panjang ya, mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semuanya. Nah, bagaimana mengembangkan kemampuan antara fisika dan metafisika ini? Ya, fisika bagi orang yang memiliki kecerdasan intelijensinya, bagi orang yang diberikan kecerdasan dalam metafisika adalah orang yang memiliki kecerdasan spiritualnya. Nah, jadi ada sebuah buku yang menjelaskan 3 kecerdasan dalam diri manusia. Quotient intelektual, quotient emosional, quotient spiritual. Nah, quotient spiritual adalah kelebihan dari sisi kecerdasan spirit yang dimiliki oleh orang-orang di ras-ras Asia. Ya, Cina, ya Indonesia, ya. Ini diberikan kelebihan dalam kecerdasan seperti itu. Umumnya, sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini diperlukan untuk melestarikan. Dan karena ke depan nantinya Nusantara khususnya, Pulau Kalimantan lebih spesifik lagi, itu akan menjadi paru-parunya dunia, menjadi pelestari alam dunia. Nah, kita yang memilikinya, kalau kita nggak mempelajarinya, bagaimana kita bisa menjaganya? Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini perlu untuk saya ingat, karena mudah-mudahan ini juga dengan kita mempelajari ini, alam ini tetap tenang. Tidak usahlah dengan tangannya seperti Rasulullah, sang masternya alam, masternya penakluk bumi, gempa bumi, penjinaknya gempa bumi. Ya mungkin kita dengan amal-amal kita yang lain, ya banyak ya, berzikir kepada Allah, karena demikian Rasul menyampaikan di dalam hadisnya, jikalau terjadi peristiwa seperti itu, maka banyak kita berzikir kepada Allah. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak zikir kepada Allah. Seperti itu. Banyak kita berbuat. Beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Istighfar. Banyak istighfar kepada Allah. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mudah-mudahan kita semuanya bisa lebih berinteraksi lah dengan alam. Artinya aktifkan potensi, kelebihan, kecerdasan spiritual kita, metafisika kita yang sebagai bangsa yang memang memiliki kelebihan lebih unggul dibandingkan bangsa-bangsa yang lain. Itu harus kita kembangkan dalam rangka melestarikan alam ini, karena semuanya nanti permasalahan hidup di zaman berikutnya adalah masalah kerusakan alam, karena produksi-produksi yang dihasilkan oleh intelektual kita ternyata dampaknya menghancurkan kelestarian alam ini, sehingga akhirnya mereka mencoba untuk mencari dan bahkan mungkin merebut di mana alam-alam yang memiliki unsur-unsur yang masih baik.
sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin mencukupi daripada kajian kita yang sehubungan dengan fenomena alam, bencana alam, gejolak alam saat ini. Mudah-mudahan kita bisa belajar lagi, mengkaji tentang ilmu yang berkaitan dengan alam, baik secara fisika ataupun metafisikanya, sama-sama untuk melestarikan alam ini, khususnya alam Nusantara yang sangat-sangat indah ini, jannatud dunia, surganya dunia. Sebagaimana yang digambarkan oleh bangsa-bangsa kaum Arabian. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala kekurangan saya mohon dimaafkan, dan sama-sama kita berdoa kepada Allah agar Allah senantiasa menjadikan negeri kita, khususnya ya umumnya dunia, diberikan kedamaian dan keamanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusianya disadarkan bahwa kita harus saling, tidak boleh hanya ingin untung sendiri. Zamannya sekarang seperti itu, individual. Mudah-mudahan ini disadarkan dunia, nggak saling mau berbagi, nggak yang kaya tambah kaya, tapi yang kaya ya tetap kaya, yang miskin jadi kaya juga. Nah, sama-sama makmur lah, sama-sama sejahtera, ekonomi berubah. Yang kedua, tidak ingin berbuat yang merusak manusia, ya, saling menjaga keutuhan manusia, dan yang ketiga alam ini semesta. Itulah dan kuncinya di tauhid, itulah inti ilmu yang dimiliki Nabi Syuaib alaihissalam dan yang dimiliki pula oleh Rasulullah SAW, sang master si penakluk alam, atau sebagai rahmatan lil alamin. Segala kesalahan dari saya mohon diberikan minta maaf yang seluas-luasnya. Kul amin antum bi khairin ila liqaum salamah walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih.